Kadang hidup itu lucu ya. Bukan lucu yang bikin ngakak, tapi lucu yang bikin mikir. Ini semua maksudnya apa sih? Lagi jalan serius, tiba-tiba hidup ngejebak dengan plot twist yang bahkan penulis naskah sinetron pun gak kepikiran. Orang bilang hidup itu perjalanan, tapi kadang rasanya kayak nyasar di kota asing tanpa Google Maps. Jalan terus, tapi tetap gak tahu sedang menuju kemana. Dan di tengah kegilaan itu, manusia masih rajin banget nyari makna, seolah ada petunjuk rahasia di balik setiap kejadian. Nyatanya, alam semesta cuma ngeliatin sambil ngunyah popcorn, cuek bebek. Kamu menyebut kondisi ini sebagai yang absurd, ketika manusia ngebet banget mencari jawaban, sementara dunia sama sekali nggak merasa perlu menjawab. Nah, sebelum kepala keburu panas, mari kita ngobrol santai soal absurditas. Bukan untuk bikin hidup makin ribet, tapi biar perjalanan ini terasa lebih masuk akal. Meskipun sebenarnya tidak ironis, jelas, tapi di situ serunya. Kalau mau jujur, kehidupan sehari-hari itu sebenarnya lebih absurd daripada meme internet yang kadang bikin bingung. Bayangin, setiap pagi manusia bangun, nyalain alarm yang sama-sama dibenci, terus memulai ritual yang sudah diulang bertahan-tahan. Seakan ada kontrak tak tertulis dengan semesta bahwa ini hidup, dan begitulah jalannya. Padahal, kalau dipikir sedikit saja dengan kepala yang agak waras, tidak ada satupun aturan alam yang bilang, bangun jam 6, kerja jam 8, balik jam 5, lalu ulangi sampai pensiun. Semua itu cuma kesepakatan sosial yang kita ikuti biar tidak terlihat aneh. Ironisnya, justru kesepakatan itu pun kadang terasa aneh. Manusia hidup di dunia yang tidak pernah menjanjikan apapun, tapi tetap saja bersikeras mencari makna di setiap sudutnya. Minta petunjuk dari langit, dari kutipan-kutipan motivasi, bahkan dari playlist Spotify yang katanya bisa menemani fase healing. Seakan jawaban eksistensial bisa hadir lewat lirik lagu galau yang diulang 5 kali. Tapi itulah manusia, makhluk naratif yang terus berusaha menyusun cerita dari realitas yang berantakan. Seperti mencoba menyusun puzzle yang kotak gambarnya hilang entah kemana. Di tengah absurditas itu, muncul fenomena modern, obsesi produktivitas. Kita mengejar to-do list, seperti dikejar utang karma. Bangga kalau bisa kerja 3 proyek sekaligus, bahkan menjadikan sibuk sebagai status sosial baru. Padahal kadang, rasa gelisah yang muncul bukan karena kurang produktif, tapi karena kita tidak tahu lagi untuk apa semua kesibukan itu. Kata para filsuf, ini adalah kekosongan eksistensial. Tapi kata anak Twitter, ini hidup kok capek mulu. Masalahnya, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kenyataan bahwa hidup mungkin tidak punya makna bawaan. Tidak ada manual book, tidak ada tutorial YouTube, dan tidak ada tombol skip. Dunia berjalan sesuai ritmenya sendiri, tanpa peduli apakah manusia sedang bahagia, sedih, atau tenggelam dalam overthinking jam 1 pagi. Kita menuntut jawaban dari semesta, sementara semesta hanya menyediakan keheningan yang membuat kita makin bingung. Dan di titik itulah absurditas muncul, benturan antara hasrat manusia yang ingin memahami segalanya, dengan dunia yang bahkan tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Kegelisahan modern adalah bukti hidup bahwa manusia tidak tahan dengan kekosongan. Kita merayakan ulang tahun, mencari cinta, membangun mimpi, dan posting foto sunset dengan caption filosofis, seolah semua itu adalah penanda bahwa hidup ini punya tujuan. Padahal, mungkin kita hanya sedang berusaha membuat dunia yang acak ini terasa sedikit lebih tertata. Namun di balik semua itu, ada keindahan yang aneh, karena justru dalam kekacauan itulah manusia belajar merangkai makna. Kita tersiset, lalu menemukan sesuatu yang berharga. Kita bingung, lalu tertawa. Kita patah hati, lalu bilang ke diri sendiri, ya udah, hidup memang begini. Kehidupan mungkin absurd, tapi di tengah absurditas itu ada ruang kecil untuk memahami diri sendiri, meski hanya sesaat. Dan mungkin justru disitulah seni hidup dimulai. Coba bayangkan situasi sederhana. Seseorang lagi nunggu chat balasan, padahal centang biru sudah muncul dari 2 jam lalu. Ia merumuskan berbagai teori konspirasi. Mungkin sibuk, mungkin lupa, atau mungkin aku harus pensiun dari dunia percintaan. Namun pada kenyataannya,
ponsel itu cuek saja. Pesan itu tidak dibalas bukan karena hidup ingin memberi pelajaran, tapi karena ya mungkin orangnya sedang tidur. Situasi seperti ini terlihat sepele, tapi di level filosofis, inilah miniatur dari apa yang disebut kamu sebagai absurd. Absurditas pada dasarnya adalah benturan dramatis antara dua kekuatan yang sama-sama keras kepala. Hasrat manusia yang tidak pernah selesai dalam mencari makna, kepastian, dan penjelasan. Dan dalam semesta yang berjalan tanpa agenda, tanpa peduli, dan tanpa niat untuk memberi jawaban, manusia selalu ingin tahu mengapa. Mengapa lahir, mengapa bekerja, mengapa jatuh cinta, mengapa patah hati, mengapa harus menghadapi tragedi random yang tidak punya moral of the story. Sementara dunia tidak pernah berniat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dunia tidak menyiapkan subtitle, tidak ada narator di belakang kepala, tidak ada garis bawah yang bilang, pelajaran, jangan ulangi kesalahan ini. Kita cuma hidup, lalu hal-hal terjadi, titik, dan di sanalah absurditas mengintip. Di celah antara kerinduan manusia akan makna dan keheningan dunia, seringkali orang salah, kaprah, dan mengira absurditas itu pesimisme. Padahal, jauh dari itu, pesimisme bilang hidup itu jelek, menyakitkan, atau kacau, dan karena itu tidak ada gunanya. Tapi, absurdisme, iya, lebih elegan, lebih subtle. Kamu tidak bilang hidup itu buruk. Ia hanya bilang, hidup tidak menawarkan makna bawaan. Dan itu bukan tragedy, it's just how things are. Absurd, bukan berkata, hidup tidak berarti, jadi menyerah saja. Absurd justru berkata, hidup mungkin tidak berarti, tetapi disitulah justru muncul kebebasan. Ada keindahan filosofis yang aneh dalam absurditas. Karena dunia tidak memberikan makna, maka manusia bebas untuk menciptakannya sendiri. Tanpa aturan absolut, tanpa perlu menunggu persetujuan kosmik. Dunia tidak menyediakan tujuan, tapi itu bukan alasan untuk pasrah. Itu justru panggilan untuk menciptakan tujuan. Dalam konteks modern, absurditas tercermin dalam banyak hal. Pekerjaan yang tidak pernah selesai, rutinitas yang diulang begitu saja tanpa pencerahan, kehidupan sosial yang terjebak antara ekspektasi dan realita, pencarian identitas di tengah informasi yang meledak di mana-mana. Kita hidup dalam realitas yang tidak memberikan alasan, tapi tetap bersikeras, berharap hidup ini punya skenario yang rapi. Dan ketika harapan itu bertabrakan dengan kenyataan yang acak, lahirlah rasa aneh, campuran antara bingung, geli, sedih, dan ya udah sih. Absurd bukan pesimisme karena ia tidak merendahkan hidup. Kamu justru menyebut hidup sebagai sesuatu yang kaya, liar, dan penuh kemungkinan, meski tidak memberi arti secara otomatis. Absurditas adalah pengakuan jujur bahwa dunia tidak punya penjelasan, tapi manusia tetap bisa memilih untuk menjalani hidup dengan intensitas maksimal di momen tertentu. Absurditas justru terasa membebaskan. Jika hidup memang tidak punya jawaban resmi, maka tidak ada cara hidup yang benar atau salah. Tidak ada jalan ideal yang harus ditiru. Tidak ada standar keberhasilan universal. Yang ada hanyalah kita, manusia biasa, yang mencoba membuat hidup ini masuk akal dengan caranya masing-masing. Dan anehnya, meski dunia tidak peduli, manusia tetap bisa menemukan kepingin makna dalam perjalanan. Dari hubungan yang hangat, secangkir kopi di pagi yang tenang, tawa kecil yang muncul tanpa alasan, atau bahkan dari rasa lelah yang membuat seseorang sadar bahwa ia masih berjuang. Absurd bukan tentang putus asa. Absurd adalah tentang jujur pada kenyataan, lalu tetap memilih untuk hidup. Kalau absurditas punya brand ambassador, posisinya pasti jatuh ke Albert Camus. Bukan karena dia so edgy atau suka overthinking di balkon tiap malam, tapi karena dialah yang merumuskan absurditas dalam bentuk paling jernih dan paling manusiawi. Kamu hidup di masa perang, masa ketika hidup terasa seperti meme suram yang tidak lucu-lucu amat. Dunia brutal, ideologi saling sikut, dan manusia berada di antara harapan kosong dan kenyataan yang keras kepala. Dari pergulatan itulah lahir karya-karya yang membuat namanya abadi. Karya kamu yang paling sering jadi pintu masuk ke absurditas adalah The Stranger, kisah tentang Mersau, manusia paling chill sekaligus paling membingungkan sisi jera sastra. Mersau tidak menanggapi hidup dengan cara yang dianggap normal, dan justru lewat ketidakpekaan itulah
kamu, menunjukkan bahwa hidup seringkali tidak berjalan sesuai skrip moral atau logika sosial. Lalu ada The Myth of Sisyphus, buku yang secara terang-terangan membahas absurditas sebagai kondisi eksistensial. Di buku inilah kamu mengangkat cerita Sisyphus, pria malang yang harus mendorong batu selamanya, sebagai metafora manusia modern. Sederhananya, hidup adalah kerja keras tanpa jaminan makna, tapi bukan berarti tidak layak dijalani, meski sering disamakan. Absurdisme kamu sebenarnya berbeda dari eksistensialisme, meskipun dua aliran ini sering satu tongkrongan. Eksistensialis seperti Sartre percaya bahwa meski hidup tidak punya makna bawaan, manusia bebas menciptakan maknanya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas pilihan itu. Eksistensialisme itu seperti berkata, hidup ini kosong tapi ya sudah, bikin makna sendiri bro. Kamu sepakat sebagian, tapi tidak sepenuhnya. Ia menolak gagasan bahwa manusia bisa menciptakan makna besar yang stabil. Baginya, upaya menciptakan makna itu sah, tapi harus disadari sebagai pemberontakan, bukan solusi absolut. Di titik itu kamu lebih humble. Ia tahu dunia absurd, dan manusia tidak bisa memaksakan harmonisasi yang tidak ada. Kemudian ada nihilisme, sepupu jauh yang sering disalahpahami. Nihilisme percaya bahwa hidup tidak punya makna sama sekali, dan tidak ada gunanya berusaha mencarinya. Versi hardcore-nya bahkan bilang nilai moral pun hanyalah ilusi. Kalau nihilisme itu manusia, dia tipe yang kalau ditanya kenapa hidup, jawabannya, nggak tahu. Ngapain juga nanya. Absurdisme jelas berbeda. Ia mengakui ketiadaan makna kosmik, tapi menolak menyerah. Kamu tidak mau jadi korban kemalangan kosmologis. Baginya, manusia tetap bisa hidup dengan penuh gairah, meski tahu dunia tidak menyediakan jawaban. Ada juga stoicisme, aliran kuno yang vibes-nya tenang dan elegan. Kaum Stoa mengajarkan bahwa manusia harus menerima hal-hal yang berada di luar kendalinya, dan fokus mengendalikan respons emosionalnya sendiri. Kalau stoicisme punya slogan, mungkin kontrol yang bisa dikontrol, lepas yang tidak. Menurut absurditas kamu punya irisan dengan stoicisme. Sama-sama mengakui keterbatasan manusia dan ketidakpedulian dunia. Bedanya, para stoik ingin mencapai ketenangan batin dengan menguasai diri, sedangkan kamu tidak sedang mencari ketenangan. Ia mencari kejujuran. Kamu tetap mengakui kekacauan dunia dan memilih merayakan hidup meski tanpa kepastian. Empat aliran ini seperti berada dalam satu meja diskusi. Sartre minum kopi pahit dengan semangat kebebasan. Nietzsche melontarkan ide tentang ketiadaan nilai. Marcus Aurelius duduk tenang membaca catatannya sendiri. Sementara kamu hanya tersenyum tipis sambil berkata, hidup memang absurd, tapi bukan berarti tidak indah. Dan dari pertemuan itulah, absurdisme memperoleh bentuknya. Sebuah filsafat yang tidak menawarkan janji manis, tidak memberikan makna instan, tapi memberikan sesuatu yang jauh lebih jujur, pengakuan bahwa hidup itu liar, acak, membingungkan, dan tetap layak dijalani dengan kepala tegak. Kalau ada penghargaan untuk pekerjaan paling melelahkan sepanjang masa, Sisyphus jelas juaranya. Bayangkan, hidup yang dihabiskan hanya untuk satu tugas, mendorong sebuah batu raksasa ke puncak bukit, hanya untuk melihatnya jatuh lagi setiap kali hampir sampai. Ulang sampai akhir zaman. Tidak ada cuti, tidak ada lembur yang dibayar. Bahkan tidak ada HRD yang bisa dihubungi kalau mau resign. Sekilas, kisah Sisyphus terdengar seperti hukuman paling absurd. Tapi di mata kamu, ini bukan sekadar mitos tragis. Ini adalah metafora paling akurat tentang kehidupan manusia modern. Coba perhatikan rutinitas hari ini. Bangun pagi, kerja atau sekolah, bergulat dengan deadline. Pulang dalam keadaan lelah, tidur, lalu besoknya mengulang lagi. Kadang terasa seperti hidup versi repeat mode yang tidak sengaja kepencet. Metafora batu dalam kisah ini adalah simbol dari segala beban eksistensial yang manusia bawa. Tuntutan sosial, pekerjaan, ketakutan akan masa depan, ekspektasi yang tidak pernah selesai, bahkan kecemasan kecil yang suka muncul tanpa undangan. Setiap kali kita merasa sudah berhasil mendorong batu itu ke puncak, misalnya mencapai target, mendapatkan pencapaian, atau menemukan sejenak rasa puas,
realitas akan dengan santai menjatuhkannya lagi. Bukan karena jahat, tapi karena memang begitulah sifat kehidupan. Bergerak terus, tanpa henti, tanpa garis finish permanen. Yang menarik adalah bagaimana kamu menafsirkan kisah ini. Ia tidak melihat Sisyphus sebagai tokoh tragis yang patut dikasihani. Sebaliknya, ia melihat kebebasan justru muncul ketika Sisyphus sadar sepenuhnya bahwa perjuangannya tidak akan pernah selesai. Karena ketika seseorang menerima absurditas kondisi hidupnya, ia tidak lagi dikuasai oleh harapan kosong atau ilusi makna yang tidak ada. Ia bebas untuk hidup dalam kesadaran penuh, tanpa merasa tertipu oleh dunia. Menurut kamu, momen paling penting bukan ketika Sisyphus mendorong batu, tetapi ketika ia berjalan kembali menuruni bukit. Waktu singkat, sebelum memulai beban yang sama untuk ke-100 kalinya. Di momen itu, Sisyphus sadar sepenuhnya akan nasibnya. Ia tahu batu itu akan jatuh lagi. Ia tahu siklus tidak akan berubah. Tapi justru di kesadaran itulah ia menemukan semacam kemenangan batin. Ia tidak tunduk, tidak menyerah, dan tidak mencari alasan metafisik untuk menenangkan diri. Kamu menyimpulkan pemikirannya, dan kalimat legendaris "One must imagine Sisyphus happy" ini bukan sarkasme. Ini pernyataan filosofis bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari tujuan yang tercapai, tetapi dari kesadaran penuh terhadap perjuangan itu sendiri. Dalam konteks modern, kita semua adalah Sisyphus kecil. Ada yang mendorong batu berupa pekerjaan, ada yang berupa hubungan, ada yang berupa mimpi, ada pula yang berbentuk tekanan batin. Kita semua berulang kali berusaha, gagal, bangkit lagi, lalu mengulangi siklus kehidupan yang entah mengapa tidak pernah benar-benar selesai. Dan disinilah letak kejeniusan metafora. Sisyphus, batu, beban hidup bukit, perjuangan yang harus dijalani jatuhnya batu. Kenyataan bahwa hidup tidak punya momen selesai Sisyphus yang berjalan turun. Kesadaran paling manusiawi hidup tidak menunggu kita merasa siap. Dunia tidak menawarkan jeda adegan atau babak pamungkas yang menenangkan. Tapi seperti Sisyphus, kita memiliki pilihan. Menjalani hidup dengan keluhan tak berujung, atau melihat perjuangan itu sebagai kesempatan. Membangun makna kecil yang justru lahir dari ketidakpastian. Sisyphus bukan hanya simbol penderitaan. Ia adalah pemberontak yang tenang, yang menyadari absurditas hidup, lalu berkata, "Baiklah, kalau begini permainannya, aku tetap lanjut." Dengan kepala tegak. Don Mencken, di sana ada pelajaran paling manusiawi, bahwa kebahagiaan tidak selalu soal menang, tapi soal terus hidup, meski tahu hidup tidak menyediakan grand prize apapun. Pada titik ini, setelah kita memahami betapa kerasnya benturan antara dahaga makna manusia dan ketidakpedulian dunia, muncul satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Kalau hidup absurd, kita harus ngapain? Kamu menawarkan 3 respons, dan masing-masing punya nuansa eksistensial yang dalam. Mari kita bedah satu persatu, tanpa terlalu menggurui, tapi tetap dengan kejernihan konseptual yang elegan. Pertama, pelarian metafisik. Ini adalah respons klasik manusia sejak peradaban awal. Ketika realitas terlalu sunyi untuk menjawab, manusia menciptakan narasi, sistem kepercayaan, dogma, mitologi, atau apapun yang bisa memberi rasa tujuan. Kamu tidak menghina keyakinan. Yang ia kritik adalah keterburuan kita dalam menutup ruang tanya. Pelarian metafisik terjadi ketika seseorang tidak tahan menghadapi absurditas, lalu bersembunyi dalam kepastian yang tidak diperiksa ulang. Ini semacam comfort blanket spiritual, hangat, menenangkan, tapi menunda kita untuk benar-benar berhadapan dengan struktur realitas yang ambigu. Kamu menyebutnya jalan pintas makna, versi filosofis dari menutup mata agar gelap tak terlihat. Kedua, bunuh diri filosofis, bukan tindakan literal, namun kondisi mental di mana seseorang menyerah pada ketidakberartian hidup dan memilih melarutkan diri dalam kepasrahan total. Ini semacam nihilisme pasif. Kalau dunia tidak punya makna, ya sudah, aku berhenti bermain. Kamu keberatan? Karena bagi dia, ini adalah bentuk kematian intelektual. Ia melihat bunuh diri filosofis sebagai meninggalkan lapangan permainan sebelum pertandingan selesai. Alih-alih menghadapi absurditas, seseorang justru membiarkan dirinya ditelan oleh kehampaan. Padahal, menurut kamu, absurditas justru menuntut kita untuk terus hidup, bukan mengundurkan diri. Ketiga, pemberontakan
dan inilah jalan yang disarankan. Kamu, pemberontakan bukan tentang merusuh atau menantang dunia secara agresif. Ini adalah sikap batin, mengakui absurditas sepenuhnya, tetapi tetap memilih hidup dengan kesadaran penuh. Absurd tidak dipungkiri, namun juga tidak dijadikan alasan untuk menyerah. Kita tahu hidup tidak punya makna bawaan, namun kita tetap bergerak, berkarya, mencinta, dan tertawa secara elegan, bukan karena hidup berarti, tetapi karena kitalah yang memberinya corak. Pemberontakan ala kamu adalah bentuk keberanian eksistensial, semacam deklarasi halus, namun tegas, bahwa ketidakberartian tidak otomatis membatalkan nilai pengalaman. Inilah inti sikap absurd yang dewasa. Hidup tanpa ilusi, namun juga tanpa keputusasaan. Pemberontakan bukan solusi final. Ini lebih mirip gaya hidup filosofis. Kita tahu tidak ada jawaban tunggal, tetapi justru disitulah keleluasaan muncul. Manusia yang memberontak adalah manusia yang menatap jurang, lalu berkata, "Oke, aku lihat isinya, tapi aku tetap lanjut." Sikap ini menciptakan semacam kebebasan radikal, karena begitu kita menerima absurditas, segala paksaan makna hilang, yang tersisa hanya pilihan-pilihan yang benar-benar kita buat sendiri pada akarnya. Kamu tidak ingin kita menang atas absurditas, yang ia inginkan jauh lebih subtle, agar kita menari di tengahnya. Alih-alih mencari jawaban yang tak ada, kita merayakan ketidaktahuan itu dengan keberanian yang jernih dan kesadaran yang penuh. Dalam pemberontakan itulah hidup menemukan keindahannya yang paling manusiawi. Di titik ini, absurditas bukan lagi sekadar konsep abstrak yang kita amati dari jauh. Absurd sudah menjadi latar belakang eksistensi sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, bagaimana manusia bisa tetap hidup dengan bermartabat di tengah dunia yang tidak menawarkan jawaban? Disinilah spirit pemberontakan eksistensial muncul. Sebuah sikap yang tidak heroik secara kasat mata, tetapi monumental di tingkat batin. Spirit pemberontakan eksistensial adalah keberanian untuk berkata, "Aku tahu hidup tidak punya makna baku, tapi aku tetap memilih berjalan." Ini bukan pemberontakan dalam pengertian revolusi sosial atau perlawanan politik, meskipun bisa menular ke sana. Ini adalah pemberontakan sunyi, semacam sikap batin yang menolak tunduk pada keputusasaan. Kamu percaya bahwa kesadaran terhadap absurditas justru mengandung potensi energi yang dahsyat, energi untuk hidup secara lebih otentik, lebih jujur, dan lebih bebas. Salah satu aspek paling penting dari semangat pemberontakan ini adalah menolak makna palsu. Makna palsu adalah semua hal yang kita paksakan untuk menutupi kekosongan eksistensi, mulai dari dogma yang diterima tanpa berpikir, ambisi kosong yang kita kejar hanya karena semua orang mengejarnya, sampai rutinitas otomatis yang membuat kita lupa bertanya, kenapa? Makna palsu adalah ilusi yang kita pelihara supaya hidup terasa rapi. Padahal sebenarnya, kita hanya menunda percakapan penting dengan diri sendiri. Menolak makna palsu bukan berarti memusuhi nilai, tradisi, atau kepercayaan. Kamu tidak anti terhadap itu semua. Yang ia kritik adalah ketidaksadaran. Sikap kita terhadap makna harus melewati filter refleksi. Apakah ini battle-battle nilai yang aku pilih? Atau sekadar warisan sosial yang aku telan mentah-mentah? Apakah ini tujuan yang autentik? Atau hanya skenario yang dipasangkan ke hidupku tanpa aku sadari? Menolak makna palsu berarti membersihkan ruang batin dari dekarosi-dekarosi semu, agar hanya yang sanggup-sunggah kita pilih sendiri yang bertahan. Lalu datang tahap berikutnya, menerima dunia apa adanya. Ini bukan sikap pasrah, ini bukan menyerah. Ini adalah penerimaan radikal, menerima bahwa dunia sunyi, misterius, dan seringkali tidak adil, namun tetap memilih berpartisipasi di dalamnya. Kamu menyebut ini sebagai bentuk klaritas eksistensial, sebuah pencerahan tanpa mistisisme. Kita melihat realitas secara telanjang, tanpa filter romantisasi. Kita tahu bahwa dunia tidak disusun untuk memanjakan ekspektasi manusia, dan justru dalam kesadaran itulah kita memperoleh kebebasan. Penerimaan semacam ini melahirkan cara hidup yang jujur, tidak lagi mengejar validasi sosial yang fana, tidak lagi mencari pembebasan dalam fantasi metafisik, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada struktur makna yang rapuh. Di sini, manusia menjadi makhluk yang berdiri di atas kakinya sendiri. Dunia mungkin tidak memberikan makna, tetapi ia menawarkan pengalaman,
Dan pengalaman itulah yang bisa kita olah menjadi sesuatu yang bernilai secara personal. Spirit pemberontakan eksistensial mengajarkan bahwa hidup menjadi lebih hidup ketika kita berhenti bernegosiasi dengan kenyataan. Ketika kita berhenti memaksa dunia memberi makna, kita justru menemukan ruang untuk menciptakan makna kita sendiri. Bukan makna besar yang bersifat universal, tetapi makna-makna kecil yang jujur, relasi yang tulus, karya yang kita cintai, keheningan yang kita hargai, keberanian untuk tetap berjalan meski tidak ada jaminan apapun pada akhirnya. Pemberontakan eksistensial adalah seni hidup tanpa ilusi, namun tetap dengan rasa syukur yang membumi. Kamu mengajarkan bahwa manusia paling bebas adalah manusia yang tahu bahwa hidup tidak harus berarti untuk tetap dijalani dengan penuh semangat. Kesadaran inilah kesadaran yang jernih, lugas, dan tanpa topeng yang membuat kita mampu memeluk dunia, bukan karena ia sempurna, tetapi justru karena ia apa adanya. Ada satu momen dalam hidup ketika seseorang berdiri diam sejenak, menatap langit malam, lalu merasa dunia begitu besar, sementara hidup pribadi terasa seperti titik kecil yang tidak terlalu penting. Biasanya, momen itu bikin dada agak sesak. Tapi dalam perspektif absurdisme, justru dari ruang kosong itulah lahir kebebasan radikal. Kebebasan yang tidak lagi bergantung pada makna besar buatan manusia. Kebebasan radikal bukan berarti hidup seenaknya atau membuang tanggung jawab sosial. Ini bukan versi filosofis dari kalimat hidup kan cuma sekali YOLO, dengan sedikit bumbu eksistensial. Kebebasan radikal adalah keadaan batin ketika seseorang menyadari tidak ada aturan kosmik yang mengatur apa yang harus dilakukan. Dan karena itu justru manusia menjadi makhluk yang paling bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Bayangkan dunia tanpa manual, tanpa peta, tanpa blueprint kemana harus melangkah. Awalnya mungkin menakutkan, seperti baru pertama kali enjim tanpa instruktur, gak tahu mana alat untuk tangan, mana untuk kaki. Tapi lama-lama sadar bahwa ketiadaan aturan justru membuka ruang untuk bereksperimen. Dalam absurdisme, kebebasan itu bukan hadiah. Ia adalah beban yang mulia. Karena tidak ada makna yang disediakan dunia, maka manusia punya ruang luas untuk menciptakan maknanya sendiri. Dan disinilah muncul gagasan hidup tanpa ilusi. Ilusi adalah semua harapan muluk yang biasanya kita jadikan selimut ketika realitas terlalu dingin. Keyakinan bahwa semua penderitaan pasti ada sebab besar, bahwa semesta diam-diam menyimpan rencana misterius, bahwa setiap kejadian pahit punya pelajaran yang sudah ditetapkan dari atas. Camus tidak mengatakan bahwa semua itu salah. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya tidak pasti. Dan menjadikan yang tidak pasti sebagai pondasi hidup justru membuat manusia mudah patah. Hidup tanpa ilusi berarti berani menghadapi dunia sebagaimana adanya, ambivalen, acak, dan kadang tidak sopan sama sekali. Tetapi justru dalam ketelanjangan itulah kita bisa bernapas lebih bebas. Seperti akhirnya sadar bahwa kebahagiaan tidak harus berbentuk spektakuler. Ia sering muncul dalam bentuk yang remeh tapi tulus. Makna kecil, inilah inti dari kebebasan radikal. Karena dunia tidak menyediakan makna besar yang universal, manusia justru punya kesempatan untuk menciptakan makna personal. Makna-makna kecil yang tidak mengubah sejarah, tetapi mengubah suasana hati. Makna kecil bisa berupa hal sederhana. Secangkir kopi yang diseduh dengan cara yang paling pribadi, percakapan jujur dengan seseorang di malam hari, keberhasilan bangun pagi meski kemarin rasanya ingin menyerah, tawa spontan yang muncul tanpa alasan filosofis. Makna kecil tidak perlu pembenaran metafisik. Ia sah karena dialami, dan kebebasan radikal mengajarkan bahwa hal-hal semacam itu cukup. Hidup tidak harus spektakuler agar berarti. Bahkan, kadang hidup yang terlalu mengejar makna besar justru membuat seseorang buta pada keindahan-keindahan kecil yang berserakan. Di titik ini, manusia absurd adalah makhluk yang merayakan hidup dengan kesadaran penuh. Ia tahu bahwa dunia tidak peduli, tapi ia tetap memilih menyayangi dunia dengan caranya sendiri. Ia tahu bahwa makna besar mungkin tidak ada, tapi ia tetap mengisi harinya dengan makna kecil yang ia pilih sendiri. Ia tahu bahwa hidup tidak punya tujuan final, tapi ia tetap melangkah, bukan karena harus, tapi karena ia bebas. Kebebasan radikal adalah kemampuan untuk berkata, dunia tidak menjanjikan apa-apa, tapi aku tetap memilih untuk hadir. Dan mungkin
Justru dari sikap sederhana itu, manusia menemukan bentuk makna yang paling jujur. Pada pembahasan absurdisme bukan cuma pamer teori filosofis atau berdebat tentang metafora batu Sisyphus yang jatuh terus-terusan. Ujung dari semua ini adalah pertanyaan paling praktis yang dayam-dayam hidup di kepala banyak orang. Oke, dunia absurd. Terus, gimana cara hidupnya? Jawaban Camus tidak rumit, tapi justru karena itulah ia terasa radikal. Jalani hidup dengan kesadaran penuh, santai, dan optimisme yang tidak menunggu alasan apapun. Sebuah optimisme tanpa syarat, bukan karena dunia baik, bukan karena masa depan pasti cerah, tapi karena tidak ada alasan untuk tidak mencoba menikmati perjalanan ini selagi bisa. Pertama, soal kesadaran. Hidup sadar berarti berhenti hidup dalam mode autopilot. Banyak orang menjalani hari-harinya seperti mengikuti tutorial yang mereka tidak sadar pernah disetujui. Pada absurd justru mengajak manusia untuk membuka mata sedikit lebih lebar dan mengakui bahwa hidup ini campuran antara kekacauan, keindahan, dan komedi situasional level kosmik. Kesadaran bukan tentang mencarikan makna besar, tapi melihat realitas apa adanya, baik yang lembut maupun yang menohok. Kesadaran membuat manusia tidak bereaksi secara otomatis. Ia bisa mengambil jeda kecil sebelum menjawab hidup. Ibarat loading bar yang nempel di otak, tapi malah bikin semuanya lebih jernih. Dengan kesadaran, seseorang tidak lagi sibuk menjelaskan penderitaannya, tapi justru belajar mengamati penderitaan itu sebagai bagian dari ritme hidup. Tidak harus dicintai, tapi juga tidak perlu dibenci. Kedua, hidup santai. Santai di sini bukan berarti pasif, malas, atau menyerah pada keadaan. Santai versi absurdisme justru adalah bentuk keberanian. Berani untuk tidak tergesa-gesa membuktikan apapun kepada dunia yang bahkan tidak memberikan tujuan resmi. Santai adalah kemampuan untuk menurunkan ekspektasi sampai level yang lebih manusiawi sambil tetap melakukan hal-hal penting dengan tekad yang wajar. Santai adalah gaya hidup yang menolak dramatisasi berlebihan. Tidak semua kesalahan harus diambil hati. Tidak semua masalah harus diperlakukan seperti tragedi Yunani. Manusia absurd tahu kapan harus serius, kapan harus tertawa, dan kapan harus membiarkan sesuatu berlalu tanpa residu emosional. Ketiga, optimisme tanpa alasan. Ini mungkin konsep paling aneh dan paling indah dalam absurdisme. Optimisme tanpa alasan bukan keyakinan metafisik. Ini bukan harapan kosong bahwa semesta akan memberikan reward bagi yang sabar. Optimisme ini lebih mirip keputusan bebas untuk tersenyum, meski tidak ada jaminan. Sebuah perayaan kecil terhadap fakta bahwa seseorang masih hidup, masih bisa merasa, masih bisa berkarya, dan masih bisa menikmati hal-hal sederhana, meski semuanya bersifat sementara. Optimisme semacam ini lahir ketika seseorang berhenti menunggu validasi kosmik. Ia muncul ketika kita sadar bahwa kita tidak butuh alasan besar untuk berharap. Harapan kecil pun sudah cukup. Dalam praktik harian, hidup ala absurdisme bisa berbentuk hal-hal sederhana seperti merayakan detail kecil yang biasanya dilewatkan, melakukan sesuatu hanya karena itu menyenangkan, bukan karena itu bermakna, menerima hari buruk tanpa memperlakukannya sebagai kegagalan eksistensial, memilih ketenangan alih-alih dramatisasi, menciptakan rutinitas yang membuat hidup lebih ringan pada akhirnya. Menjalani hidup yang absurd bukan berarti hidup tanpa tujuan. Yang berubah hanyalah kualitas tujuan itu. Ia tidak lagi harus besar, agung, atau universal. Cukup personal, cukup milik kita sendiri. Manusia absurd adalah manusia yang tetap berjalan meski dunia sunyi. Ia tetap tertawa meski hidup penuh ironi. Ia tetap berharap meski tidak ada alasan objektif untuk berharap. Dan mungkin dalam seni hidup yang ringan, namun sadar, inilah terdapat bentuk kebijaksanaan paling sederhana, bahwa hidup tidak harus berarti untuk tetap menjadi pengalaman yang layak dirayakan. Absurdisme mengajak melihat kehidupan apa adanya. Dunia tidak menyediakan makna besar, tapi manusia tetap boleh dan bisa hidup dengan sadar, bebas, dan penuh humor. Dari keresahan modern, definisi absurditas, pemikiran kamu, hingga metafora Sisyphus, semuanya bermuara pada satu hal. Manusia bisa memilih untuk tetap berjalan tanpa harus menemukan jawaban final. Makna tidak perlu megah, cukup kecil, jujur, dan personal. Kalau suka bahasan santai tapi dalam kayak gini,
yang ngomongin hidup, filsafat, dan segala absurditasnya, pantengin terus channel ini. Kita ngobrolin hal berat dengan cara yang gak bikin kepala meleleh. Hidup itu absurd, tapi bukan alasan untuk menyerah. Justru di ketidakpastian itulah manusia menemukan kebebasan radikal. Hidup sadar, hidup santai, dan tetap optimis meski tanpa alasan besar. Kadang, itu sudah lebih dari cukup.